Perkenalkan, Kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum IPA uji makanan, yaitu uji protein, uji karbohidrat, dan uji lemak. Baik, yang pertama di sini kita akan melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada 1 buah pipet, kemudian ada pisang, kemudian ada nasi, selanjutnya ada telur rebus, kemudian ada tahu putih, kemudian ada margarin, selanjutnya ada biskuit, kemudian tepung terigu, kemudian gula pasir, kemudian kentang, dan yang terakhir yaitu kalium iodida atau betadine. Kemudian kita akan meneteskan cairan kalium iodida atau betadine pada setiap bahan makanan, 1-2 tetes saja. Lalu kita akan memperhatikan apakah menunjukkan adanya perubahan warna, yaitu dari warna aslinya menjadi biru tua, atau biru keunguan, atau biru kehitaman. Nah, berikut akan kita amati hasil uji coba karbohidrat, yaitu dengan melihat perubahan warna bahan makanan setelah diberi cairan kalium iodida atau betadine dalam waktu 5 menit. Yang pertama ada nasi. Nasi memiliki perubahan warna yaitu menjadi biru kehitaman. Setelah itu ada biskuit. Biskuit juga mengalami perubahan warna ya, dia berubah menjadi biru kehitaman juga. Selanjutnya ada pisang. Pisang mengalami perubahan warna hingga menjadi ungu kebiruan. Setelah itu ada tempe. Tempe tidak mengalami perubahan warna ya, dia tetap dengan putih kecoklatan. Setelah itu ada gula pasir. Gula pasir tetap dengan putih kecoklatan. Selanjutnya ada margarin. Margarin tetap berwarna kuning. Kemudian ada tepung terigu. Tepung terigu berubah warna menjadi biru kehitaman. Setelah itu kentang. Kentang mengalami perubahan warna hingga menjadi biru tua. Nah, selanjutnya ada tahu putih. Tahu putih juga tidak berubah ya, dia tetap dengan putih kecoklatan. Setelah itu ada putih telur rebus. Putih telur rebus juga tidak berubah warna, dia tetap dengan putih kecoklatan. Kemudian ada alpukat. Alpukat juga tidak berubah warna ya, dia tetap dengan warna kuning. Nah, jadi itu tadi hasil dari uji karbohidrat, yaitu bahan makanan yang berubah warna. Dia ada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Itulah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Selain itu, bahan makanan yang ada tidak mengandung karbohidrat ya. Selanjutnya, dan berikut adalah tabel hasil pengamatan uji karbohidrat pada makanan. Jadi, kesimpulan dari pengamatan ini adalah kandungan zat makan atau karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadine. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditesi betadine menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengamatan di atas, kandungan karbohidrat terdapat pada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. yang kedua yaitu kita akan melakukan uji lemak pada makanan. Bahan dan alat yang akan kita butuhkan yaitu 1 buah piring plastik, 2 buah pipet, kemudian
kertas coklat sampul berukuran 10x10 sebanyak 12 lembar, 1 buah senter, 1 lilin, 1 sendok, 2 butir kemiri, 1 sendok kecil margarin, 1 buah wortel, 1 tangkai seledri, 1 genggam biji jagung kering, 1 iris singkong kering, 3-5 butir kacang tanah yang dikupas kering, 1 potong kecil pepaya, 1-3 sendok teh santan, dan 5 ml minyak goreng, lalu 1-3 sendok teh susu, dan kemudian air 5 ml. Kemudian ambil pipet, kemudian isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat yang sudah diberi nama air. Lalu ambil pipet yang lain, kemudian isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang sudah diberi nama minyak. Nah, setelah membiarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit, kita akan membuktikannya dengan menggunakan cahaya. Manakah kertas yang masih meninggalkan bekas? Nah, dari kedua kertas tersebut, kertas minyak meninggalkan bekas minyak dan kertas air tidak meninggalkan bekas sama sekali. Nah, ini kedua hasil ini sebagai perbandingan untuk bahan yang mengandung minyak dan tidak. Baik teman-teman, langkah selanjutnya kita siapkan setiap bahan-bahannya untuk melakukan uji coba lemak. Kemudian kita oleskan setiap bahan makanan pada kertas coklat yang sudah disediakan. Apakah bahan makanan tersebut meninggalkan bekas atau tidak pada kertas coklat yang sudah kita oleskan. Kemudian setelah itu kita diamkan hingga kering dan tunggu 5-10 menit untuk melihat hasilnya, apakah meninggalkan bekas atau tidak. Setelah menunggu 5-10 menit, kita akan mengamati hasil uji coba lemak, yaitu dengan kertas yang sudah kita oleskan bahan makanan. Berikut ini adalah uji coba bahan makanan yang mengandung lemak. Yang pertama ada minyak goreng. Seperti yang sudah terlihat, minyak goreng meninggalkan bekas minyak, itu artinya minyak goreng mengandung lemak. Kemudian margarin. Margarin juga terlihat meninggalkan minyak, berarti margarin juga mengandung lemak. Setelah itu ada kacang tanah. Kertas yang sudah dioleskan dengan kacang tanah juga meninggalkan bekas, itu artinya kacang tanah mengandung lemak ya. Selanjutnya ada kemiri. Kemiri juga meninggalkan bekas minyak, yang berarti kemiri juga mengandung lemak. Selanjutnya ada susu. Susu setelah dioleskan ke dalam kertas coklat meninggalkan bekas, itu artinya susu juga mengandung lemak ya. Kemudian santan. Seperti yang sudah terlihat, santan juga meninggalkan bekas, dan artinya santan juga mengandung lemak. Baik, dan selanjutnya adalah bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Di sini ada air, jagung kering, pepaya, seledri, wortel, dan juga singkong kering.
Yang pertama, kita akan uji air putih. Nah, hasilnya kertas tetap buram dan tidak ada noda tembus cahaya. Itu artinya air tidak mengandung lemak. Yang kedua, kita uji pada jagung kering. Kertas tetap masih sama, tidak tembus cahaya, jadi jagung kering tidak mengandung lemak juga. Selanjutnya ada pepaya. Dan selanjutnya ada singkong kering. Hasilnya kertas tetap buram, artinya singkong kering tidak mengandung lemak. Kemudian berikutnya kita uji wortel. Hasilnya sama seperti sebelumnya, tidak ada noda transparan. Jadi wortel juga tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir ada seledri. Begitu juga sama, tidak ada noda tembus cahaya. Itu artinya seledri tidak mengandung lemak. Dan berikut adalah tabel hasil pengamatan uji lemak pada makanan. Jadi, kesimpulan dari hasil pengamatan ini adalah kandungan zat makanan atau lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan-bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat sampul buku. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Jadi, itulah video praktikum yang kami buat mengenai uji makanan, yaitu karbohidrat dan lemak. Jikalau ada salah dari apa yang kami paparkan, kami ucapkan maaf dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.